Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Mapel Bahasa Indonesia kelas 9 bersama Ibu Ika Kartika. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tetap semangat ya, walaupun kita masih dalam pembelajaran melalui daring. Nah, tetap kalian selalu melakukan protokol kesehatan dengan tidak lupa melaksanakan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah menjauhi atau mengurangi mobilitas. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, di semester 1, kita akan membahas bab teks pidato persuasif. Ibu yakin kalian semua pasti sudah pernah melihat yang namanya pidato. Baik itu secara melalui televisi, terus membacanya, atau melihat dari media sosial lainnya, orang yang berpidato. Hari ini kita akan membahas apa sih itu teks pidato persuasif. Sebelum membahas materinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran dari pidato persuasif. Tujuannya adalah 1. Menentukan struktur teks pidato persuasif dengan tepat. Yang kedua, menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan tepat. Yang ketiga, membuat gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato dengan tema baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, secara lisan dan atau tulis, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, serta mengembangkan kerangka paragraf menjadi teks cerita narasi atau cerpen sesuai struktur. Kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan 3.1, menelaah struktur dan ciri kebahasan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 3.2, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang didengar atau dibaca. Yang kedua, yang selanjutnya kompetensi dasar keterampilannya. Yang pertama yaitu 4.1, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, baik itu dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 4.2-nya mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, anak-anakku semua, ini adalah yang dimaksud dengan kompetensi dasarnya. Selanjutnya adalah apa itu pengertian teks pidato persuasif? Ini adalah pengertiannya. Pengertian teks pidato persuasif adalah bentuk komunikasi satu arah yang berupa pengungkapan pikiran dan gagasan dari pembicara tentang suatu hal kepada pendengar. Dan orang yang berpidato disebut dengan orator. Jadi orator adalah orang yang berpidato. Itu ya sebutan untuk orang yang berpidato. Selanjutnya kita lihat. Tadi sudah tahu apa tujuan dari pembelajarannya. Sekarang kita harus mengetahui apa sih tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif yaitu ingin mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Jadi tujuan dari pidato persuasif adalah membujuk atau mengajak seseorang supaya tertarik nih dengan isi pidato yang kita disampaikan. Sehingga dengan mendengar isinya,
pidato yang kita sampaikan, mereka ingin melakukannya atau mengikuti apa yang telah didengarnya, gitu ya. Selanjutnya, nah ini dia jadi kesimpulan dari pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk, mempengaruhi atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tadi sudah tahu tujuannya, sekarang pengertiannya. Lanjut kita lihat apa itu struktur teks pidato. Secara garis besar atau secara umum, pidato itu memiliki 3 unsur. Yang pertama unsur pembuka, yang kedua adalah unsur isi, dan yang terakhir adalah unsur penutup. Karena hari ini kita ngebahas tentang struktur di dalam teks pidato persuasif, maka yang akan kita bahas unsur umum dari isinya, di mana ada 3. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Apa itu pernyataan posisi? Pernyataan posisi yaitu pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan atau isu. Contohnya, isu apa nih yang sedang ramai yang dibicarakan, lalu diangkat untuk diambil pidato, isi pidatonya. Contoh di sini adalah apakah posisi terhadap suatu persoalan remaja atau tentang bela negara. Yang kedua adalah tahapan argumentasi. Apa sih itu tahapan argumentasi? Tahapan argumentasi adalah ketika sang orator menyajikan data, informasi, maupun fakta yang dapat mendukung posisi atau pendapatnya. Jadi tahapan argumen adalah tahapan di mana seseorang orator menyampaikan isi pidatonya sesuai dengan data, informasi yang fakta atau aktual untuk mendukung dari pendapatnya, gitu ya. Jadi harus memiliki data dan informasi yang aktual untuk mendukung pendapatnya atau argumennya. Yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi. Apa itu penguatan pernyataan posisi? Artinya di sini adalah tahapan ketika sang orator menegaskan kembali posisi terkait suatu hal atau topik yang telah disajikan. Gitu ya, berdasarkan argumentasi yang kuat dan relevan. Nah, anak-anak sudah paham ya? Sudah mengerti apa itu tentang struktur teks pidato persuasif, gitu ya. Kita lanjut ya. Selanjutnya, sudah tahu strukturnya, kita akan mengetahui ciri kebahasan dari pidato persuasif. Ciri kebahasan pidato persuasif ada 7. Yang pertama adalah kalimat aktif, yang kedua kalimat sapaan, yang ketiga kalimat persuasif, yang keempat kosakata emotif, yang kelima kosakata bidang ilmu atau istilah, yang keenam antonim atau sinonim, yang ketujuh kata benda abstrak, gitu. Ini adalah ciri kebahasaannya. Yuk kita sama-sama lihat penjabaran dari ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan. Jadi di sini adalah si subjek melakukan suatu pekerjaan, gitu ya, atau kegiatan. Contohnya kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Dan satu lagi, biasanya ciri dari kalimat aktif adalah menggunakan imbuhan me, gitu ya, me-an, me-pen, me-per, gitu ya. Itu jadi ada imbuhannya me, biasanya diawali imbuhannya. Yang kedua adalah kalimat sapaan. Apa itu kalimat sapaan? Kalimat sapaan adalah kalimat yang pada bagian pendahuluan pidato digunakan kata sapaan atau ucapan penghormatan dalam sebuah pidato, biasanya dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, kemudian seterusnya sampai dengan jabatan yang paling bawah. Di sini dicontohkan
Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, terus yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Itu contohnya. Yang ketiga, kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh dalam pidatonya itu, marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sini terdapat kata marilah, seolah-olah mengajak kita semua yang mendengar untuk mengikutinya. Gitu ya, apa yang ada di isi pidato tersebut. Lanjut lagi, yang keempat adalah kosakata emotif. Apa itu kosakata emotif? Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang mana bisa membuat para pendengar tersentuh untuk melakukannya. Coba kedengarkan. Sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Jadi di sini ada kata-kata yang ingin membuat perasaan itu tergugah untuk melakukannya, gitu ya. Yang kelima, selanjutnya adalah kosakata bidang ilmu atau istilah ya. Di sini adalah kata-kata yang sering digunakan dalam bidang keilmuan. Contohkan di sini adalah dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Di sini ada kata Aedes aegypti, merupakan bidang ilmu atau istilah. Selanjutnya, ciri yang keenam adalah antonim atau sinonim. Apa itu antonim? Apa itu sinonim? Perhatikan, antonim adalah bentuk kata yang berlawanan makna atau memiliki lawan kata atau lawan artinya gitu ya, lawan kata dengan kata lain. Contohnya, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Ini contohnya ya, jadi lawan katanya. Sedangkan sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Contoh di sini, sikap egois dan individualisme tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, gitu ya. Ini adalah contoh antonim dan sinonim. Selanjutnya, ciri yang terakhir adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan sebuah kata yang tidak ada wujudnya, atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Contohnya, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Kita selalu diajarkan untuk menebar kebaikan kepada orang lain tanpa memandang suku, agama, ataupun warna kulit gitu ya. Tadi seolah-olah tidak terlihat gitu ya, wujudnya itu tidak ada. Nah, anak-anak, itu adalah 7 atau ciri dari kebahasan di dalam teks pidato persuasif. Selanjutnya kita akan membahas tentang mendengarkan isi pidato, menentukan topik, yang terus mencatat butir-butir penting dalam pidato, terus menyimpulkan. Dan 4 ini adalah langkah dalam menyimpulkan isi pidato. Jadi di saat kalian ingin menyimpulkan isi pidato atau pesan yang terdapat dalam pidato itu, ini adalah langkah-langkahnya. Kalian harus mendengarkan terlebih dahulu isinya, lalu menentukan topik atau yang dibicarakannya apa, mencatat butir-butir pentingnya, baru kalian bisa dapat menyimpulkan gagasan atau pandangan pesan dalam pidato. Ini adalah langkah di dalam menyimpulkan isi teks pidato. Selanjutnya ya nak ya, kita lihat. Tadi sudah tahu tujuan dari pembelajaran, terus ciri-ciri, struktur, lalu tadi langkah-langkah, dan yang terakhir kita akan mengetahui cara atau metode dalam pidato. Metode dalam pidato atau caranya ada 4. Yang pertama adalah impromptu. Apa itu impromptu? Impromptu adalah metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa persiapan terlebih dahulu.
Yang kedua adalah memoriter. Memoriter adalah metode pidato dengan cara menghafal terlebih dahulu. Yang ketiga, naskah. Di sini metode pidato dengan cara membacakan teks pidato saat berpidato gitu ya. Jadi dia tidak dihafal melainkan dia membawa naskah atau membaca naskahnya. Dan yang terakhir metodenya adalah ekstempora. Metode ini adalah dengan menyiapkan terlebih dahulu konsep pidato secara garis besar. Nah, kalian nanti bisa menentukan untuk diri kalian ada di posisi mana nih kalau di saat ingin berpidato? Apakah impromptu, memoriter, naskah, atau ekstempora? Nah, kita lanjut ya sayang ya. Apa? Nah, ternyata sudah habis pelajarannya gitu ya, sampai di ciri-cirinya gitu. Nah, sekarang kita lihat tugasnya gitu ya. Ibu harap tadi materi yang Ibu sampaikan kalian sudah paham dari tujuan pembelajarannya gitu ya, tujuan pengertiannya, strukturnya, terus metodenya, serta langkah-langkahnya. Ibu harap kalian paham materi yang Ibu sampaikan. Setelah kalian paham, lalu nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Coba kita lihat tugasnya apa saja. Ini adalah tugas pertemuan pertama. Tugasnya yang pertama kalian mengklik link ini, lalu kalian bisa melihat contoh pidato persuasif dengan tema lingkungan hidup, gitu ya. Tugas yang kedua, mencatat materi pidato persuasif, gitu ya. Tugas yang ketiga adalah membaca contoh teks pidato persuasif dalam buku yang kalian pegang ya, buku paket yang ada di rumah, gitu ya. Halaman 39 sampai 43 kalian baca contohnya, lalu kalian bisa mengajukan pertanyaan terkait isi teks pidato tersebut, gitu. Paham anak-anakku sekalian tugasnya? Nah, nanti saat kita ikon gitu ya, kalian bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang ada di halaman 39 atau tentang materi yang kalian sudah Ibu berikan pada saat ini, gitu ya. Anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ibu berikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat dalam menerima materi walaupun kalian di rumah. Ibu cukup sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.